Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Manurung dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat praktikum bab 5 yang berjudul Pewarisan Sifat Hukum Mendel. Dan materi yang saya ambil dari bab tersebut adalah penyimpangan semu hukum Mendel yaitu atavisme. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu atavisme. Atavisme yaitu interaksi antar gen yang menghasilkan filia dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Dan di sini saya mengambil praktikum yang merupakan percobaan saya atau saya akan mencoba mengerjakan satu soal mengenai atavisme. Penyimpangan semu hukum Mendel atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa pasangan gen. Contohnya dapat kita temukan pada persilangan jengger ayam. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam persilangan atavisme, yaitu yang pertama, apabila gen R besar, mau itu heterozigot ataupun homozigot, bertemu dengan P kecil, maka genotipnya akan menghasilkan rose atau mawar atau gerigi. Dan apabila gen R kecil bertemu dengan P besar, maka genotipnya akan menghasilkan biji atau P. Dan apabila kedua gen dominan bertemu, yaitu gen R besar, mau itu heterozigot maupun homozigot, bertemu dengan P besar, heterozigot maupun homozigot, akan menghasilkan walnut atau sempel. Dan apabila R kecil bertemu dengan P kecil, maka genotipnya akan menghasilkan single atau tunggal. Contohnya, parentalnya adalah R besar, P kecil dengan fenotip rose disilangkan dengan R kecil, P besar dengan fenotip P, maka F1 akan menghasilkan R besar, R kecil, P kecil dengan fenotip walnut. Dan F2-nya adalah F R besar, R kecil, P besar, P kecil dengan fenotip walnut disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil dengan fenotip walnut. Lalu kita silangkan satu per satu. Yang akan kita cari adalah rasio fenotipnya. R besar, R kecil disilangkan dengan R besar, R kecil. Karena sama-sama heterozigot, maka akan menghasilkan 3 R besar dan 1 R kecil. Yang kedua, P besar, P kecil disilangkan dengan P besar, P kecil karena sama-sama heterozigot akan menghasilkan 3 P besar dan 1 P kecil. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan bagian berikut. Di sini kita tinggal mengkalikan 3 R besar dikali 3 P besar karena sama-sama dominan, maka menghasilkan 9 dengan fenotip walnut. 3 R besar dikali dengan 1 P kecil akan menghasilkan 3 dengan fenotip rose. 1 R kecil dikali 3 P besar akan menghasilkan 3 dengan fenotip P. 1 R kecil dikali 1 P kecil akan menghasilkan 1 fenotip tunggal. Dengan demikian, maka dihasilkan 9 fenotip walnut, 3 fenotip rose, 3 fenotip P, 1 fenotip tunggal dengan perbandingan 9:3:3:1. Itulah yang disebut dengan atavisme, interaksi beberapa pasangan gen. Contoh soalnya sebagai berikut. Interaksi dua gen terjadi pada jengger ayam. Gen R besar mengatur jengger rose, gen P besar mengatur jengger P. Bila gen R besar dan P besar bertemu, terbentuk fenotip walnut. Bila gen R kecil dan P kecil bertemu, terbentuk fenotip single. Disilangkan ayam rose, R besar, P kecil dengan ayam P,
R kecil, P besar, menghasilkan ayam walnut R besar, R kecil, P besar, P kecil. Bila sesama F1 disilangkan, perbandingan fenotip pada F2 adalah, nah, parentalnya tadi, R besar, P kecil dengan fenotip Ross, disilangkan dengan R kecil, P besar dengan fenotip P. Gamet pada R besar, P kecil yaitu R besar, P kecil. Gamet pada R kecil, P besar sama dengan R kecil, P besar. Maka dihasilkan F1 sama dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, tadi ditanya bagaimana apabila F1 disilangkan dengan F1 sama dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, untuk mencari F1 disilangkan dengan F1, kita dapat menggunakan metode papan catur. Di sini sudah terdapat R besar, P besar, disilangkan dengan R besar, P besar akan menghasilkan R besar, P besar dengan fenotip walnut. R besar, P kecil disilangkan dengan R besar, P besar akan menghasilkan R besar, P besar, P kecil dengan fenotip walnut juga. R kecil, P besar disilangkan dengan R besar, P besar akan menghasilkan R besar, R kecil, P besar dengan fenotip walnut. R kecil, P kecil disilangkan dengan R besar, P besar akan menghasilkan R besar, R kecil, P besar, P kecil dengan fenotip walnut. Semua ini akan kita silangkan sampai seterusnya sampai menghasilkan 16 keturunan. Dengan begitu kita mendapatkan hasil 9 walnut, 3 rose, 3 pea, 1 single. Sehingga perbandingannya sama dengan 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1 sesuai dengan rumus. Di sini mengapa menggunakan tanda strip? Karena bisa kemungkinan atau boleh R kecil dan P kecil atau R besar ataupun P besar. Begitu juga dengan rose, begitu juga dengan P. Oleh karena itu, kita mendapatkan jawabannya untuk soal tadi adalah D. 9 walnut, 3 rose, 3 pea, dan 1 single. Sekian praktikum dari saya ucapkan terima kasih.